Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlita dari Aktif BI Balikpapan ingin menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil, pemeriksaan lepoid, dan bagaimana cara mengukur hamil. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pemeriksaan trimester pertama pada ibu hamil, screening prenatal rutin. Screening tidak menimbulkan resiko keguguran atau komplikasi kehamilan lainnya. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester kedua, kehamilan berlangsung mulai dari minggu ke-13 hingga minggu ke-28. Di periode ini, ibu hamil biasanya sudah lebih bertenaga. Berbagai keluhan seperti mual dan muntah umumnya juga sudah berkurang atau bahkan menghilang. Pada di trimester ketiga, tepatnya minggu ke-37, usia kandungan tubuh atau organ janin sudah terbentuk sempurna, kepalanya sudah tertutupi rambut halus, bagian kelaminnya seperti tetis atau labia sudah terbentuk, dan kuku janin sudah tumbuh panjang. Pemeriksaan lepoid. Jelaskan secara melakukan palpasi lepoid. Di lepoid pertama, lepoid kedua, lepoid ketiga, dan lepoid keempat. Lepoid pertama ini dilakukan untuk mengetahui usia, kehamilan, dan bagian janin apa yang terdapat di atas perut ibu atau fundus uteri. Lepoid kedua, pada tahap lepoid kedua, telapak tangan dokter akan meraba perlahan kedua sisi perut bumil. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui bayi bumil menghadap ke kanan atau ke kiri, dan anggota tubuh lainnya. Lepoid 3, di pemeriksaan tahap 3 ini, dokter akan meraba bagian bawah perut bumil menggunakan jempol dan jari-jari salah satu tangannya saja, misalnya tangan kiri atau tangan kanan, mirip dengan lepoid pertama. Cara ini bertujuan untuk memastikan bahwa tubuh bayi yang berada di bagian bawah rahim. Lepoid 4, pemeriksaan lepoid 4 dilakukan dengan meraba di bagian bawah perut. Tujuan gerakan ini adalah menentukan apakah janin sudah menuju jalan lahir dengan masuk ke panggul ibu atau belum. Apabila sudah masuk hingga rongga punggul, biasanya kepala janin akan sulit teraba. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur. 1. Bagaimana mengukur tekanan darah. Perhatikan cara penggunaan testimutar. Tanyakan pada dokter atau para medis cara penggunaan yang tepat menggunakan manset tensimeter sesuai dengan ukuran lengan. Pastikan alat terkalibrasi. Mengukur tekanan darah dilakukan saat rileks dan nyaman. Hindari konsumsi kopi atau teh, aktivitas berat, olahraga, dan merokok. Setengah jam pengukuran. Mengukur tekanan darah 2 kali serta memberi jarak 1 menit sebelum pengukuran berikutnya. Pengukuran tekanan darah dilakukan pada waktu yang sama, contohnya setiap pagi pukul 10. Pengukuran tekanan darah tidak dilakukan ketika sedang stres, nyeri, atau tidak nyaman. Kedua, mengukur denyut jantung. Menghitung denyut nadi dilakukan dengan meletakkan 2 atau 3 jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis di atas titik arteri selama setengah menit. Setelah itu hasilnya dikalikan 2. Ketiga, mengukur jumlah pernapasan. Untuk melakukan pengukuran yang akurat, perhatikan dada orang tersebut naik dan turun 1 napas. Lengkap terdiri dari 1 inhalasi saat dada naik diikuti oleh 1 ekspresi saat dada turun. Untuk mengukur laju pernafasan, hitung jumlah nafas selama 1 menit penuh atau hitung selama 30 detik dan kali 2. Kelima, ukur tinggi fundus uteri. Cara menghitungnya pun tidak terlalu sulit. Ibu perlu berbaring pada tempat tidur, gunakan alat pengukur mulai dari simfilis pubis atau tulang kemaluan hingga bagian atas
perut atau fundus. Jarak kedua bagian tersebut adalah tinggi dari fundus uteri. Keempat, ukur lingkar lengan atas. Tentukan lengan mana yang mau diukur. Tengkuk lengan hingga membentuk siku-siku. Ukur panjang lengan atas mulai dari tulang bahu sampai siku. Tanda titik tengah dari panjang lengan atas. Lilitkan pita meteran pada titik tengah yang telah ditentukan, tetapi tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Kelima, ukur tinggi fundus uteri. Cara menghitungnya pun tidak terlalu sulit. Ibu perlu berbaring pada tempat tidur. Gunakan alat pengukur mulai dari simfisis, pubis atau tulang kemaluan.